Sejarah tenurial di Indonesia. Tenurial di Indonesia berawal dari warisan kebijakan kolonial di masa Hindia Belanda yang kemudian berlanjut hingga sekarang. Perdebatan status tanah di masa Hindia Belanda atas kepemilikan tanah hutan bermula diterbitkannya Agraris Wet tahun 1870 oleh pemerintah Hindia Belanda. Tujuan AW 1870 untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pengusaha swasta agar membuka hutan dan menjadikannya perkebunan besar dengan berasaskan kepemilikan deklarasi kawasan, yaitu di mana semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya adalah domain milik negara. Maka pemerintah selaku perwakilan negara memiliki landasan hukum dan pembuktian kepemilikan untuk memberikan tanah-tanah tersebut kepada perkebunan swasta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem tenurial. Yang pertama, sistem tenurial masyarakat adat di Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai suku dan ras, sehingga memiliki sistem tenurialnya sendiri-sendiri. Terkait dengan sistem tenurial ada juga penggunaan istilah land ownership, yang dapat diartikan sebagai kepemilikan terhadap lahan atau kepemilikan atas hak atau kepentingan atas lahan. Kepemilikan lahan atau hak dapat diatur dalam bermacam-macam sistem tenurial yang secara luas terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah tenurial yang diakui dan diatur dalam hukum-hukum negara. Sementara kelompok kedua adalah sistem tenurial yang dikenali dan bahkan diatur secara lokal dan terkait dengan praktek-praktek tradisional tenurial secara adat. Dari sistem kepemilikan tanah adat, dikenal hak individu untuk memiliki sebidang tanah. Namun, individu juga tidak mempunyai hak untuk mengalihkan tanah tersebut ke orang lain secara bebas tanpa ikut campur tangan keluarga dan atau komunitas di mana tanah itu berada. Pada setiap sistem tenurial masing-masing hak, setidaknya mengandung 3 komponen hak, yaitu A. Subjek hak berarti pemangku hak atau pada setiap hak tertentu dilekatkan. Contohnya, subjek hak ini bisa dari individu, rumah tangga, kelompok, dan sebagainya. Dan B. Objek hak berupa persil tanah, barang-barang, atau juga benda-benda yang tumbuh di atas tanah. Objek hak termasuk harus bisa dibedakan dengan alat tertentu dengan objek lainnya. Untuk objek hak berupa suatu persil tanah atau kawasan perairan, batas-batasnya dapat diberi suatu simbol. Objek hak ini juga bisa bersifat total, bisa juga bersifat parsial. Dan C. Jenis haknya. Dalam hal ini, jenis-jenis hak merentang dari hak milik, hak sewa, hingga hak pakai, dan sebagainya. Tergantung bagaimana masyarakat yang bersangkutan menentukannya. Yang kedua, sistem tenurial masyarakat adat di wilayah lain. Sejak awal, ketika negara pemerintah mengambil alih kepemilikan hutan masyarakat lokal maupun adat, hal tersebut banyak menimbulkan masalah lapangan yang terjadi pada saat proses pengambilan alih kepemilikan hutan. Misal, pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 mengenai hak penguasaan hutan dan hak pemungutan hasil hutan menyatakan bahwa pelaksanaan hak-hak masyarakat hukum adat dan anggota-anggotanya untuk memungut hasil hutan yang didasarkan atas suatu pemerintah hukum adat. Sepanjang menurut kenyataan hukum adat berdasarkan bukti fisik yang didapatkan dari penelitian dan pengakuan dari masyarakat dan pemerintah, masih ada perlu diterbitkan sehingga tidak mengganggu pelaksanaan penguasaan hutan. Pasal 68 menyatakan bahwa masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan. Selain itu juga masyarakat bisa memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan, memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Di dalam sistem tenurial pasti memiliki kendala, yaitu kendala sistem tenurial di Indonesia, yaitu berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan, klaim pengusahaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan seperti konflik masyarakat dengan pemerintah, konflik masyarakat dengan perusahaan, konflik antara pemegang izin, konflik antar pemerintah, ketidakjelasan status kawasan atau lahan, tumpang tindih perizinan, penataan batas lahan. Apakah lereng gunung dapat dijadikan tanah ulayat? Jawabannya bisa saja, asalkan ada sekelompok masyarakat adat yang menganggap itu sebagai tanah ulayat. Sebagai salah satu contoh, di masyarakat adat Sembahulun atau sekarang namanya adalah Desa Balek, yang mana mereka masih memegang erat kepercayaan kepada Tuhannya dengan wetetelunya, dia menganggap bahwa lereng gunung itu menjadikan tanah ulayat karena menjadi tanah adat mereka, walaupun mendapat intervensi dari pemerintah Belanda pada saat itu, lalu mengeluarkan keputusan bahwa tanah tersebut menjadi tanah Soka Marga Satwa, dan ya seperti itu cerita tanah ulayatnya. Apakah pulau-pulau kecil yang telah ditempati bertahun-tahun dapat dijadikan tanah perorangan? Jawabannya ya, penguasaan atas pulau-pulau tersebut dan tanda kutip perorangan itu disebut dengan okupasi lahan, yang mana mereka mengambil delik bahwa mereka menjadikan tempat itu menjadi ekowisata, menjadi tempat budidaya terumbu karang yang sebenarnya untuk kepentingan pribadi. Banyak sekali contoh kasus yang merugikan nelayan sebenarnya. Mereka sering berbenturan hukum gara-gara hal tersebut, di mana nelayan mancing di daerah tersebut, tetapi di daerah tersebut telah diklaim oleh beberapa perorangan yang menganggap bahwa itu pulaunya, dan yang boleh mengeksploitasinya hanya orang tersebut. Dari 133 pulau yang ada di Lampung, sebagian besar sudah dikuasai oleh perorangan, dan hal tersebut menjadi agak miris ya, sehingga orang-orang di Kabupaten Pesawaran mulai membuat gerakan supaya sumber daya laut, sumber daya pesisir, pulau-pulaunya dapat dijaga. Mereka membuat Badan Pengelola Daerah Perlindungan Laut, agar ya ini letaknya di Pulau Pahawang, di Desa Pahawang. Mereka membuat ini agar tidak dikuasai oleh beberapa pihak saja, tapi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Bagaimana menangani ketimpangan penguasaan tanah atas pertanian? Merujuk pada pasal 1 huruf D PP nomor 224 tahun 1961 antara lain menyatakan tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh negara yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria. Pada pendirian pasal tersebut, khususnya terhadap hak guna usaha yang telah berakhir jangka waktunya atau sebentar lagi akan habis masa waktunya, ditetapkan sebagai tanah objek land reform yang untuk seterusnya didistribusikan kepada petani atau dengan perpanjangan hak guna usaha, tetapi dengan persyaratan-persyaratan khusus. Nah, bagi perusahaan bukan luas lahan yang menjadi tujuan utama, melainkan hasil dari tanaman perkebunan itu. Perusahaan perkebunan cukup menguasai hak guna usaha yang tidak begitu luas. Untuk menambah luasan tersebut, perusahaan bisa menggunakan tanah masyarakat dengan pola kemitraan, dengan perjanjian hasil dari kebun rakyat nanti akan dijual kepada perusahaan. Pengaruh implementasi penguasaan tanah terhadap kebijakan pertanahan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penelitian oleh Cynthia Ningrum dan kawan-kawan di lapangan, salah satu sebab masih rendahnya kesejahteraan petani dan ketimpangan struktur penguasaan tanah disebabkan oleh implementasi kebijakan pertanahan yang belum optimal. Dilihat dari konten kebijakan maupun konteks atau lingkungan di mana kebijakan itu diimplementasikan. Berdasarkan dengan masih belum memadainya kebijakan, terutama dengan keberpihakan kebijakan terhadap rakyat, misalkan petani,
Kesepakatan para stakeholder terhadap tujuan kebijakan yang masih rendah serta kurangnya pemahaman yang utuh dari stakeholder terhadap tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan pertanahan ini. Pada organisasi pelaksanaan kebijakan sebagai implementer, kurang memadainya kapasitas program implementer yang dimiliki. Indikatornya dapat dilihat dari lemahnya komitmen pelaksana, kualitas sumber daya manusia yang masih belum memadai, serta kurangnya koordinasi antara instansi terkait. Selain itu, berkaitan dengan isi kebijakan yang ideal, terdapat tarik ulur berbagai konsep dalam wacana kebijakan pertanahan. Misalnya, antara yang menginginkan kebijakan pertanahan secara revolusioner, pembagian peran pemerintah pusat dan daerah, serta apakah mesti mengimplementasikan pertanahan atau tidak. Terkait dengan masalah pengambilan keputusan di Indonesia saat ini, Departemen Pertanian tidak memiliki otoritas untuk membuat produk hukum yang cukup kuat berhadapan dengan para stakeholders lain. Jika selama ini pemerintah yang menjadi penguasa terhadap petani dengan menggunakan tanah sebagai alat politiknya, maka di era pasar bebas ketika komoditas ditentukan oleh kehendak pasar, maka pasarlah yang akan menjadi penguasa. Dengan kata lain, bagaimana sistem agraria yang akan berjalan di suatu negara, baik penguasaan, pemilikan, dan penggunaan akan lebih ditentukan oleh pasar dengan ideologinya sendiri, misalnya dengan penerapan prinsip-prinsip efisiensi. Ulan. Tanah ulayat merupakan tanah bersama para warga masyarakat, hukum adat yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, hak ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi pula hak untuk menggunakan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan segala sesuatunya tentang kepemilikan tanah perlu didaftarkan sehingga meminimalisir segala konflik yang terjadi dalam penguasaan tanah. Untuk konflik yang sudah terjadi, alangkah baiknya apabila berdasarkan dengan hukum yang berlaku sesuai undang-undang.